Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami lautan kemuliaan dan kesabaran seorang sosok agung, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri bungsu dan kesayangan Rasulullah. Fatimah bukanlah sembarang wanita. Beliau adalah teladan bagi setiap muslimah. Pemimpin seluruh wanita ahli surga, dan wanita terbaik di antara seluruh wanita semesta. Kehidupannya adalah cerminan cinta, pengorbanan, dan kesederhanaan yang luar biasa. Sayyidah Fatimah lahir di Makkah pada tanggal 20 Jumadil Akhir, 5 tahun sebelum masa kenabian. Di tengah keluarga yang paling mulia. Nama beliau, Fatimah, berasal dari kata Fathomah, yang memiliki makna sangat dalam, terputus dari siksa api neraka. Nama ini seolah menjadi dol dan jaminan atas kedudukannya yang istimewa. Sementara itu, julukan beliau yang paling dikenal adalah Az-Zahra, yang berarti bunga atau yang bersinar. Julukan ini diberikan karena kulitnya yang bersih dan wajahnya yang senantiasa bercahaya, memancarkan aura ketenangan dan keimanan. Beliau juga dijuluki Al-Batul karena kemuliaannya yang istimewa dan fokusnya pada ibadah kepada Allah. Namun, ada satu julukan yang paling mengharukan, yaitu Ummu Abiyang, atau ibu dari ayahnya. Gelar ini beliau dapatkan karena pengabdian tulusnya merawat dan mendampingi Rasulullah setelah wafatnya sang ibunda tercinta, Sayyidah Khadijah. Keistimewaan Fatimah meluas hingga ke urusan nasab. Sungguh luar biasa. Atas kehendak alam, garis keturunan Rasulullah tersambung hanya melalui beliau. Melalui putra-putranya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Lahirlah generasi penerus yang mulia, yang kelak akan menjadi pemuda terbaik di surga. Ini menunjukkan betapa agungnya peran Fatimah dalam sejarah Islam, memasuki usia dewasa. Kecantikan, akhlak, dan kemuliaan nasab Sayyidah Fatimah membuatnya menjadi incaran banyak sahabat terkemuka, bahkan dua sahabat besar yang paling dekat dengan Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab, pernah datang melamar beliau. Namun, dengan cara yang sangat halus dan bijaksana, Rasulullah menolak pinangan mereka, seolah hati Nabi telah menentukan pilihan yang lain, pilihan yang telah ditetapkan oleh langit. Suatu hari, datanglah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi yang tumbuh besar di bawah asuhan beliau. Ali datang dengan hati yang penuh harap, namun juga bercampur rasa minder. Ia merasa dirinya tidak memiliki harta yang cukup untuk meminang putri manusia termulia. Ia tidak punya kekayaan melimpah seperti para sahabat lain. Namun, dengan keberanian yang didasari cinta, Ali menyampaikan niatnya. Seketika itu, wajah Rasulullah berseri-seri. Beliau menyambutnya dengan gembira dan menerima lamaran Ali untuk putri kesayangannya. Pernikahan antara Fatimah dan Ali menjadi cerminan sempurna dari kesederhanaan yang penuh berkah. Mahar pernikahan mereka hanyalah sekitar 480 dirham, uang yang didapatkan Ali dari hasil menjual satu-satunya harta berharga yang ia miliki, baju zirahnya. Dengan mahar yang begitu sederhana itu, dimulailah sebuah rumah tangga yang kelak menjadi teladan bagi seluruh umat. Rumah yang mereka tinggali pun jauh dari kemewahan. Hanya dilengkapi perabotan yang paling dasar, sebuah dipan dari pelepah kurma, sebuah bantal dari kulit binatang yang diisi sabut, dan beberapa perkakas tanah liat. Namun, kesederhanaan ini sama sekali tidak mengurangi kebahagiaan mereka. Sebaliknya, kehidupan rumah tangga mereka dipenuhi dengan cinta, saling pengertian, dan keberkahan yang luar biasa dari Allah SWT sebagai seorang istri dan ibu. Fatimah menjalankan semua pekerjaan rumah tangga dengan penuh kesabaran. Beliau menumbuk gandum sendiri hingga tangannya lecet dan melapun. Beliau mengambil air dari sumur hingga tali timba meninggalkan bekas di punggung dan dadanya. Melihat kerja keras istrinya, Sayyidina Ali, yang juga bekerja keras mencari nafkah, selalu berusaha membantunya sebisa mungkin. Suatu ketika, mereka mendengar kabar bahwa Rasulullah baru saja mendapatkan beberapa tawanan perang. Dengan harapan bisa sedikit meringankan beban, Fatimah dan Ali memberanikan diri menghadap Nabi
untuk meminta seorang pembantu. Mereka menceritakan betapa lelahnya Fatimah dengan pekerjaan rumah tangga. Namun, alih-alih memberikan seorang pembantu duniawi, Rasulullah justru mengajarkan kepada mereka sebuah amalan yang jauh lebih berharga, sebuah pembantu ruhani. Beliau mengajarkan sebuah zikir untuk dibaca setiap malam sebelum tidur. Membaca tasbih subhanallah 33 kali, tamid alhamdulillah 33 kali, dan takbir Allahu Akbar 34 kali. Nabi bersabda bahwa amalan zikir itu jauh lebih baik daripada seorang pembantu, karena ia akan mendatangkan kekuatan, ketenangan, dan menambah keridaan dalam rumah tangga. Begitulah cara mereka mengelola kesulitan dengan mengubahnya menjadi ladang ibadat dan kesabaran yang tak ternilai. Cinta kasih antara Fatimah dan ayahandanya, Rasulullah, adalah sebuah kisah yang melegenda dan menghangatkan hati. Setiap kali Fatimah datang mengunjungi ayahnya, Nabi akan langsung berdiri untuk menyambutnya, meraih tangannya, mencium keningnya dengan penuh kasih sayang, lalu mendudukkannya di tempat duduk beliau. Begitu pula sebaliknya, jika Nabi yang berkunjung, Fatimah akan melakukan hal yang sama. Kasih sayang mereka begitu tulus dan dalam. Fatimah adalah orang yang paling mirip dengan ayahnya, bukan hanya dari sisi wajah, tetapi juga dari cara bicara, gaya berjalan, dan setiap perbuatannya. Pengabdiannya yang luar biasa kepada Nabi, terutama setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, membuatnya layak mendapatkan julukan Ummu Abiha, ibu dari ayahnya. Ia menjadi pelipur lar dan sumber kekuatan bagi Rasulullah. Namun, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Kesedihan terbesar yang pernah Fatimah rasakan adalah ketika ayahnya, manusia paling mulia di muka bumi, wafat. Dunia seolah meredup bagi Fatimah. Langit Madinah terasa gelap. Diriwayatkan bahwa setelah wafatnya Rasulullah, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Fatimah tertawa lagi. Dalam saat-saat terakhirnya, di tengah kesedihan mendalam keluarga, Nabi sempat memanggil Fatimah dan membisikkan sesuatu. Awalnya Fatimah menangis, namun setelah bisikan kedua, ia tersenyum. Ketika ditanya, Fatimah menjelaskan bahwa pada bisikan pertama, Nabi memberitahukan bahwa ajalnya sudah dekat. Itulah yang membuatnya menangis. Lalu pada bisikan kedua, Nabi memberitahukan bahwa Fatimah akan menjadi anggota keluarga pertama yang akan menyusulnya, dan bahwa ia adalah pemimpin para wanita di surga. Kabar gembira inilah yang menjadi penguat hati Fatimah yang hancur. Dan benar saja, janji itu terbukti. Sayyidah Fatimah Az-Zahra wafat hanya 6 bulan setelah kepergian ayahnya tercinta pada malam Selasa, tanggal 3 Ramadan tahun 11 Hijriah, di usianya yang masih sangat muda, 29 tahun. Beliau menyusul sang ayah yang sangat dirindukannya. Menjelang akhir hayatnya, Fatimah menyampaikan beberapa wasiat terakhir kepada suaminya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wasiat ini mencerminkan tingkat rasa malu atau haya dan kesucian jiwa beliau yang luar biasa, bahkan di ambang kematian. Pertama, beliau berpesan agar setelah kepergiannya, Sayyidina Ali menikahi keponakannya, Umamah binti Abul As'e, putri dari kakaknya Zainab. Ini karena Fatimah tahu Umamah akan menyayangi putra-putrinya, Hasan dan Husein, seperti anak sendiri. Kedua, dan ini yang sangat luar biasa, Fatimah meminta dibuatkan keranda dari kayu yang tertutup rapat, agar saat jenazahnya dibawa, lekuk tubuhnya tidak terlihat oleh pandangan pria yang bukan mahram. Ini adalah cerminan ketakwaan tertinggi, menjaga kehormatan dan rasa malu bahkan setelah ruh terpisah dari jasad. Inilah bentuk keranda tertutup pertama dalam sejarah Islam, yang kemudian menjadi tradisi. Dan yang ketiga, Fatimah meminta agar jenazahnya dimakamkan pada malam hari secara diam-diam untuk menghindari keramaian dan menjaga kesakralan prosesi pemakamannya. Semua wasiat ini menunjukkan betapa sucinya jiwa beliau. Kisah hidup Fatimah Az-Zahra dipenuhi dengan pelajaran yang tak terhitung nilainya. Beliau mengajarkan kita tentang kerendahan hati, kesabaran dalam menghadapi ujian, dan kedermawanan yang tanpa batas. Kebaikan beliau dan keluarganya bahkan diabadikan langsung
Dalam Al-Quran, pada surah Al-Insan ayat 8 hingga 10, ketika mereka selama 3 hari berturut-turut menyedekahkan makanan berbuka puasa mereka yang hanya sedikit kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Sementara mereka sendiri menahan lapar. Suatu ketika, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Kebaikan apa yang terdapat pada wanita?" Para sahabat terdiam. Fatimah yang mendengar pertanyaan itu, lalu memberikan jawaban yang lugas dan sangat dalam maknanya. Sebaik-baik wanita adalah ketika ia tidak melihat laki-laki lain dan laki-laki lain tidak melihatnya. Jawaban ini begitu mengena di hati Rasulullah. Inilah inti dari kemuliaan beliau, menjaga diri, menjaga kehormatan, dan menempatkan ketaatan kepada Allah di atas segalanya. Semoga dari kisah ini, kita dapat meneladani kesabaran, kesederhanaan, dan keagungan akhlak Sayyidah Fatimah Az-Zahra dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa subscribe untuk kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.